Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Bu Ira dan Pak Bahri selalu memberikan motivasi, dorongan kepada kalian semua anak-anak kami agar senantiasa tetap bersemangat meskipun kondisi masih sangat mengkhawatirkan apabila kita bertatap muka secara langsung ya, tanpa mengurangi rasa saling keterkaitan antara kita ya, dengan pembelajaran jarak jauh ini, dengan video pembelajaran yang kami berdua maksimalkan sesuai semaksimal kemampuan kami. Ini harapan kami untuk bisa mendedikasikan ilmu-ilmu agar kalian tentunya punya arahan, punya contoh, punya pandangan seperti materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, kita mulai kegiatan kita. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu mengingatkan ya, tetap melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu membersihkan diri dengan mandi, kemudian sarapan dengan makanan yang bergizi, lalu yang ketiga istirahat yang cukup, bila memungkinkan berjemur ya, carilah cahaya matahari yang banyak mengandung vitamin D dan E, gunanya untuk meningkatkan imunitas kita. Kemudian selain berjemur, berolahraga ya. Berolahraga tidak harus ekstrim. Berjalan kaki selama kurang lebih 45 menit pun itu termasuk olahraga. Sama halnya ketika Bu Ira mengingatkan, Bu Ira pun akan menjadi pengingat bagi diri Bu Ira sendiri ya. Nah, setelah itu kalian lakukan rutinitas seperti yang kalian lakukan pada saat di lingkungan sekolah, yaitu mengaji ya. Nah, ya tetap imannya pun ditingkatkan ya, dipertebal agar senantiasa kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu ingatkan kembali tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti satu, menjaga jarak untuk sementara, lebih baik minimalisir pertemuan kamu dengan banyak orang ya, menghindari kerumunan. Kemudian gunakan masker. Ini Bu Ira tidak menggunakan masker karena sedang melakukan pembelajaran ya, tapi biasanya ketika ada di sekolah pun dengan Pak Bari dan teman-teman guru lainnya, kami tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, sering mencuci tangan ya Nak ya. Kalau memang memungkinkan, punya rezeki, minumlah suplemen tambahan seperti vitamin C. Baik, kita mulai kegiatan kita. Ibu mulai dan Ibu awali dengan kegiatan berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan serius ya, doa belajar, doa kedua orang tua, dan surah Al-Fatihah, sehingga senantiasa kita dilancarkan, dimudahkan dalam segala aktivitas kita. Marilah kita belajar, buka buku temamu, buku tulismu ya, dan tetap Ibu harapkan dan Pak Bari selalu mengharapkan videonya jangan di skip. Memang nggak akan bagus seperti yang di YouTube ataupun beberapa mungkin video-video yang ada di sekolah-sekolah tertentu, karena memang sarana dan prasarana. Tapi insya Allah kami maksimalkan, optimalkan agar senantiasa kamu tetap belajar dengan segala kondisi ya. Baik, kita lihat pembelajaran berikutnya, pembelajaran 3. Yuk dibuka buku paketnya, pembelajaran 3. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Jadi berdasarkan ciri-ciri pemimpin yang sudah disampaikan sama Pak Bari dalam pembelajaran 1, pertama, pemimpin yang baik akan selalu bersikap adil. Pemimpin yang baik tidak akan meremehkan orang lain. Pemimpin yang mampu mengorganisasikan anggotanya. Pemimpin yang mampu memecahkan masalah. Pemimpin yang mau dan mampu mempersatukan
bangsanya dan memiliki tingkah laku serta suri tauladan bagi bawahannya ataupun rekan kerjanya. Nah, ciri-ciri yang disebutkan tadi yang sudah dibahas juga di pembelajaran 1 ini ada di dalam contoh beberapa peristiwa yang ada di pembelajaran ketiga. Jadi sebenarnya seorang pemimpin itu sepatutnya ya, sebaiknya bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dorongan, menjadikan anak buahnya, rekan kerjanya, terus orang-orang di sekitarnya itu mampu bertindak yang lebih baik lagi. Pemimpin pun mampu bertanggung jawab dengan hal apapun yang dia lakukan ya, tanpa berputus asa, tanpa mengurangi tingkat rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Jadi ibu yakin di antara kalian nantinya akan menjadi pemimpin atau bahkan mungkin anggota keluargamu sudah ada yang menjadi pemimpin. Nah, seperti cerita ulasan pada kegiatan pembelajaran 3, yaitu Pak Abdi. Bu Ira tidak membacakan secara keseluruhan dikarenakan durasi ya. Jadi, Ibu ambil dan tarik kesimpulan. Jadi, Pak Abdi ini merupakan lurah ya di satu desa. Nah, lurah ini ya ketika mengumpulkan anak buahnya, siapa sih anak buah dari lurah tersebut? RW, RT ya. Jadi dikumpulkan, berpidato, terus menyampaikan visi dan misi, menyampaikan cita-cita dan tujuan selama ia menjadi pemimpin. Nah, pada saat pertemuan tersebut salah satu RT ya, Ibu Erika ini banyak sekali mendapat pelajaran berharga dari dari Pak Abdi sebagai lurah. Jadi pelajaran berharganya itu satu, Pak Abdi ini mampu memberikan motivasi, dorongan agar kita nih yang berada di sekitarnya, anak buahnya, rekan kerjanya mampu mengamalkan nilai-nilai ketuhanan ya, yaitu satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian senantiasa menjaga kerukunan, senantiasa menjaga kesolidaritasan meskipun berbeda-beda. Nah, ini hal yang tentunya sangat kita harapkan sebagai seorang pemimpin. Dengan pemimpin yang mampu mengarahkan, pemimpin yang dimana dalam setiap kerjanya, dalam setiap tindakannya yaitu berpedoman terhadap ajaran agama, maka pemimpin tersebut akan mengarahkan kita menjadi orang-orang yang tentunya jauh lebih baik lagi. Apabila pemimpin dan warganya memiliki kemampuan yang baik, memiliki sikap dan adat istiadat yang baik, maka tentulah negara itu akan kuat ya. Tentulah negara itu akan kuat. Apakah pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita sudah mampu memberikan contoh yang baik? Dari sekian banyak pemimpin, tentunya pasti ada yang memberikan contoh positif dan ada yang memberikan contoh negatif. Apabila kalian menemukan beberapa peristiwa, beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan kita secara nyata, hal itu berdampak negatif bagi diri kita sendiri, kita harus bisa selektif ya, memikirkan. Kalau itu berdampak negatif, maka tidak patut dicontoh meskipun beliau adalah seorang pemimpin. Ya, seperti apa kasus kemarin ya, Menteri Sosial ya diduga disangka korupsi dana BLT, bantuan langsung tunai pada saat pandemi corona ini yang sampai miliaran. Beliau seorang manusia juga, mungkin memiliki sisi buruk, tapi perbuatannya sudah beliau terima dengan cara beliau tentunya dipidanakan. Nah, tetapi dengan berita tersebut kita sebagai warga negara, rekan kerjanya mungkin tidak patut mencontoh perbuatan beliau ya. Kita bisa contoh perbuatan pemimpin-pemimpin yang lain, seperti salah satunya alim ulama kita ya,
beliau bisa bertanggung jawab terhadap resiko segala tindakan yang terjadi ya. Rizik Syihab ya, beliau dengan dengan bertanggung jawab menyerahkan diri karena waktu itu sudah melanggar prokes, protokol kesehatan, sehingga menimbulkan kerumunan. Beliau mampu bertanggung jawab. Nah, itu salah satunya ya. Nah, selain itu ada lagi contoh-contoh yang lain yang nanti bisa kamu cari tahu ya, informasinya didampingi oleh orang tuamu tentunya. Mana public figure, mana pejabat-pejabat yang punya nilai dedikasi yang besar ya, seperti Najwa Shihab ya, kemudian almarhum B.J. Habibie, kemudian Dahlan Iskan dan sebagainya, yaitu beberapa tokoh-tokoh yang punya hal-hal yang positif yang bisa kita tiru. Baik. Nah, dalam hal ini ya, kamu bisa menjawab pada halaman 24 dan 25. Jadi nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Abdi tadi sudah Bu Ira sebutkan ya, mampu memberikan contoh dan memotivasi rekan kerjanya, anak buahnya menjadi hal-hal yang bernilai positif, yang baik ya. Kemudian apakah dari cerita tersebut Pak Abdi mengamalkan nilai-nilai ketuhanan yang ada di sila pertama? Iya. Karena salah satu pengamalan nilai sila pertama yaitu mampu memberikan rasa syukur kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu bertoleransi. Nah, itu pun yang dilakukan oleh Pak Abdi. Jadi pemimpin kita ya sudah memberikan hal-hal positif, contoh-contoh yang baik bagi kita. Kenapa kita sebagai warga negaranya, kenapa kita sebagai masyarakat tidak bisa lebih memiliki kreativitas untuk menjadi pribadi yang lebih membanggakan lagi ya nak ya. Itu salah satu pembelajaran bermuatan PKN pada pembelajaran 3. Nanti kamu bisa baca kembali tentang pengamalan Pancasila sila pertama, lalu ciri-ciri pemimpin yang baik. Bisa kamu ulang lagi video pembelajaran 1 waktu itu sama Pak Bahri ya. Nah, sekarang kamu lihat di halaman 26 ini adalah bentuk pengamalan nilai Pancasila sila pertama. Ya, itu ada contoh-contohnya, ada 6 ya, ada 6. Nah, berdasarkan 6 pengalaman tersebut, apakah kamu sudah melakukannya di dalam kehidupanmu? Jika sudah, ditulis ya. Misalkan 1, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oh, saya sudah Bu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah saya beragama Islam, saya beragama Kristiani. Nah, caranya saya setiap hari melaksanakan kewajiban saya sebagai umat Islam. Saya setiap minggu melaksanakan kewajiban saya sebagai umat Kristiani dan sebagainya. Itu salah satu contoh pengamalan nilai pada sila pertama. Nanti bisa kamu tulis di halaman 27. Apabila tidak muat, pindahkan ke buku tulismu dengan tulisan yang rapi. Yuk, kita ke pembelajaran berikutnya, yaitu muatan IPS. Nih, ada gambar di sini ya. Ini ada juga di buku paket temamu di halaman 28. Gambar apa ya? Ini merupakan gambar peta Asia Tenggara. Ini sudah kita bahas di tema 1. Yaitu kawasan Asia Tenggara meliputi beberapa negara. Negara-negara tersebut tergabung dalam satu organisasi, yaitu ASEAN. Pada mulanya ASEAN beranggota 10. Nah, 2 tahun terakhir ini anggota ke-11 mendaftarkan diri, yaitu Timor Leste ya. Nah, di situ dijelaskan tuh mulai dari letaknya, kemudian gambar benderanya ya, ada gambar benderanya, ada letaknya, ada di situ negara kita yang tercinta Indonesia, kemudian ibu kotanya Jakarta, sampai dengan negara Filipina. Ibu kotanya, ayo apa? Manila, benar. Nah, kawasan Asia Tenggara ini sadar secara penuh dan bertanggung jawab
bahwa mereka adalah makhluk sosial. Apa itu nak makhluk sosial? Yaitu makhluk yang manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain atau pihak lain. Nah, sadar akan pernyataan makhluk sosial tersebut, makanya negara-negara di kawasan Asia Tenggara saling bekerja sama mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakatnya, penduduknya, betul, mensejahterakan penduduknya dengan berbagai cara dan dalam segala bidang. Kamu juga sudah mempelajari di beberapa tema sebelumnya, bila ibu tidak salah terka, temanya itu tema 4 dan tema 5 tentang kerjasama di bidang politik, kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama di bidang sosial budaya, ya, tukar menukar pelajar, kemudian membentuk salah satu perusahaan pupuk, ya, yang besar itu ada di Palembang, ya. Kemudian ada kerjasama AFTA, kemudian Jovan, Sineo, lalu dari segi olahraga ada SEA Games, ya, Olimpiade dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kerjasama di mana memiliki tujuan, yaitu tujuan yang paling mulia, mensejahterakan penduduknya, masyarakatnya, ya. Nanti kamu hafalkan tuh letaknya, siapa tahu nanti ketika pembelajaran ulangan harian ataupun UTS dan nantinya apabila ada ujian keluar petanya, kamu bisa mencari dan tunjukkan, ya nak, ya. Nah, di sana sudah mewakili beberapa jawaban dari pernyataan tadi yang Bu Ira sampaikan. Nah, nantinya di sini kamu di nomor 3 dan nomor 4 kalian akan mengingat kembali tentang sumber daya alam yang ada di dalam negara-negara tersebut. Jadi negara kita termasuk nih, contohnya Bu Ira akan menyampaikan dan memaparkan sedikit tentang Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara agraris dikarenakan dari Sabang hingga Merauke penampakan alamnya itu lebih mendominasi adalah dari sektor pertanian, ya, dari sektor pertanian penghasil padi. Di tahun 1994 pada masa kepemimpinan almarhum Bapak Soeharto, kita sudah menjadi negara swasembada pangan di kawasan Asia Tenggara. Nah, hanya tahun itu, setelah itu digantikan oleh beberapa, jadi bergantian. Nah, sampai dengan saat ini negara berswasembada pangan itu adalah negara Thailand, ya, negara Thailand. Makanya beras-beras dari Thailand itu dianggap baik, ya, dari segi gizinya, bahkan dari segi komponen komposisi dari beras tersebut. Makanya nggak salah nih tanya sama mama kamu, kalau udah bertanya soal beras pasti mereka akan jawab ya, memang beras Thailand itu bagus komposisinya. Nah, apakah Indonesia bisa? Tentu bisa, karena kita negara agraris, ya. Nah, karena sekarang belum fokus dan konsentrasi ke swasembada pangan, Ibu yakin kalian sebagai pemimpin nantinya akan bisa mengarahkan negara kita kembali lagi ke swasembada pangan. Amin, ya. Nah, itu salah satu sumber daya alam dari negara kita. Nah, negara kita pun disebut negara maritim. Kenapa? Karena wilayahnya lebih besar lautan dibandingkan daratan. Jadi perbandingannya itu 3:1. Jadi 3 pulau dengan 1 daratan tuh, ya. Berarti secara otomatis sumber daya alam yang ada di dalam laut itu merupakan kekayaan alam yang melimpah ruah. Seperti apa contohnya? Mutiara, terus bahan pangan seafood, ya nak, ya. Nah, ini adalah sumber-sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Selain itu, kamu pernah mendengar tentang salah satu perusahaan yang ada di Papua, ya, Freeport. Nah, Freeport itu mengeruk sumber daya alam kita, sumber daya tambang, yaitu emas. Nah, perlu kalian ketahui Freeport itu bekerja sama dengan Australia dan beberapa negara Eropa, tapi yang lebih banyak adalah Australia. Tapi prosentase kerjasamanya kita lebih kecil, kita hanya 30%, sedangkan negara lain 70%.
Jadi secara tidak langsung kamu sudah tahu kekayaan kita dinikmati oleh negara lain. Apa penyebabnya? Karena sumber daya manusianya tidak mampu mengolah, ya, lebih dominan hal-hal yang sifatnya instan. Ibu yakin, ibu harapkan dengan pernyataan seperti ini memotivasi kalian agar nantinya kalian menjadi pribadi yang mampu berkompetisi, ya, mampu mengembangkan. Jadi ayo fighting, ayo kita bertarung, nanti kita rebut kekayaan-kekayaan alam kita yang sudah hampir dimiliki oleh negara-negara lain. Baik, ini ada gambar, ya, ada 10 negara dengan sumber daya alamnya, kamu bisa baca. Lalu kalau bisa ditulis di buku tulis yang rapi supaya dihafalkan, ya nak, ya. Yuk lanjut ke nomor 4. Apa saja sih produk yang dihasilkan dari kegiatan ekspor dan impor di kawasan Asia Tenggara? Yuk diingat lagi di tema 5. Apa sih itu ekspor dan impor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam ke luar negeri. Artinya daya upaya, keterampilan, sumber-sumber yang kita dapatkan dari negara kita jual. Nah, nantinya hasilnya itu bisa menambah kekayaan pendapatan negara. Nah, ini kegiatan ini bagus, amat sangat bagus. Banyak sekali produk-produk yang kita ekspor. Salah satunya adalah kayu, ya. Baik itu jati maupun mahoni dari pohon tersebut, itu diekspor banyak sekali. Terus apalagi kira-kira nih yang kalian anggap remeh yang ada di dapur orang tua kamu? Lada, ya, kayu manis, ketumbar, itu adalah produk ekspor. Karena di benua Eropa yang merupakan benua dingin, ya, benua dingin itu sangat membutuhkan rempah-rempah tersebut, ya. Nah, itu kita ekspor, itu sehingga negara kita mendapatkan devisa, pendapatan yang tinggi. Nah, kalau impor kebalikannya, ya, sebaiknya di dalam suatu negara harus lebih banyak ekspor dibandingkan impornya. Apa aja sih yang kita impor dari luar ke dalam negeri? Banyak, ya. Salah satunya adalah produk-produk yang sering sekali digunakan di dalam pabrik-pabrik, ya, mesin-mesin besar, ya, yang berasal dari Jepang tentunya, karena SDM kita belum bisa mengelola. Terus mobil-mobil yang kamu bilang keren, Lamborghini, terus Mini Cooper, itu sebenarnya produk-produk dari luar negeri karena memang desainnya, mesinnya sehingga disukai, masuklah ke Indonesia. Lebih baik kita gencarkan produk dalam negeri agar bisa dijual dan digunakan ke luar negeri. Baik, kamu baca-baca kembali, nanti ditampilkan di sini, ya, beberapa produk, ya. Setelah SDA nanti ada produk, ya, udah kelihatan, ya, dibaca, ditulis. Bu, banyakan nggak apa-apa, biar kamu nantinya hafal. Nah, untuk pembelajaran ini tentang muatan IPS, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, ya. Di pembelajaran berikutnya ada bahasa Indonesia tentang bagian-bagian dari pidato yang terdiri dari salam pembuka, kalimat pembuka, inti dari topik yang sedang diperbincangkan. Kemudian ada kalimat penutup dan salam penutup. Bagian-bagian ini tidak perlu kamu tulis kembali, hanya tinggal dibaca. Nantinya akan menjadi materi dan bahan kajian buat kamu buat siswa untuk membuat pidato. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran 3 pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.